Bagaimana pandangannya soal surat yang dikirim relawan Jokowi kepada Kapolri yang meminta ketegasan dalam kasus ijazah Jokowi ini? Oke, Mbak, baik. Tanggapan saya ya, surat mereka itu anggap saja sebagai apa namanya opini mereka. Mereka tidak tahu ya apa yang terjadi ketika kami di BAP dalam penyidikan. Mereka tidak paham itu ya bahwa kami menyajikan presentasi ilmiah kami yang tertulis dalam buku tersebut. Mereka tidak paham itu. Saya yakin ya para penyidik di Polda Metro Jaya lebih mempercayai apa ya yang kami jelaskan dalam penyidikan tersebut daripada desakan-desakan atau surat-surat semacam itu. Saya yakin ya, karena saya yakin ini juga menjadi perhatian dari Presiden Prabowo Subianto, jangan sampai ya warga negara yang meneliti ijazah pemimpinnya justru dipenjara akibat desakan-desakan relawan-relawan Jokowi yang tidak pernah punya legal standing. Ini adalah personal Joko Widodo, ijazah Joko Widodo yang kami teliti, yang dipakai dalam pencapresan. Oleh karena itu, kami sebagai peneliti menjawab dengan teknik dokumen forensik analisis, ya kami simpulkan bahwa ijazah Joko Widodo itu palsu. Dalam bahasa ilmiahnya adalah fake. Kalau otentik, kalau asli otentik. Hanya dua outputnya, fake atau otentik. Dan kami jawab fake. Itu simpulan ilmiah, bukan DFK. Begitu, Mbak. Kan relawan Jokowi menyebut langkah tersebut bukan bentuk intervensi hukum. Nah, menurut Bang Rismon bagaimana? Iya, Mbak. Bagi saya, karena saya bukan ahli hukum, ya, bentuk intervensi atau tidak, ya, saya mempercayakan itu kepada sistem penegakan hukum di kepolisian. Ya, kalau kepolisian berkeputusan untuk menersangkakan kami, itu hak mereka. Ya, hak dan kewajiban hukum dari kepolisian. Tetapi kami ya, sebagai peneliti yang telah membuktikan tulisan kami dan kami eh, apa namanya sebarluaskan kepada masyarakat, kami juga punya hak untuk membela diri. Ya, kami punya hak karena kebenaran ilmiah. Sekali lagi saya katakan, kebenaran ilmiah bukan milik absolut dari Bares Krim Polri. Karena saya sudah membuktikan dan buku saya akan saya serahkan kepada Pak Prabowo Subianto. Sejumlah kasus rekayasa oleh laboratorium forensik Polri ini menjadi catatan buruk dan ini akan saya serahkan langsung atau tidak langsung kepada Pak Prabowo Subianto. Begitu, Bang. Menarik nih, kalau misal ada penetapan tersangka benar terjadi, apa langkah hukum atau pembelaan yang akan dilakukan oleh Bang Rismon dan Bang Roy Suryo CS? Jika kepolisian memutuskan untuk menetapkan kami sebagai tersangka, kami anggap itu sebagai sebuah resiko perjuangan. Ya. Resiko perjuangan yang harus dilalui ketika kami mengkaji sesuatu dan menyimpulkan dan itu melukai perasaan Joko Widodo maupun relawannya. Terkait dengan apa yang kami lakukan, tentu kami akan berdiskusi dengan tim hukum kami. Tetapi sampai detik ini, ya kami lebih mempercayai kajian ilmiah kami daripada pernyataan-pernyataan atau narasi-narasi yang jauh dari inti permasalahan. Seperti di samping kajian forensik kami banyak sekali kejanggalan, ya seperti Pak Kasmujo yang membantah peranannya dalam membimbing skripsi maupun membimbing akademik Pak Joko Widodo. Dan jawaban yang sama dari Pak Kasmujo didapatkan pula oleh jurnalis Kompas TV, Bung Dipo Nurbahagia. Ini kan sangat janggal. Yang kedua, lembar pengesahan penguji yang tidak ada. Ini kan sangat janggal. Yang ketiga, pengakuan dari hanya satu orang saksi di Desa Ketoyan bahwa Joko Widodo melaksanakan KKN tahun 85. Yang keempat, perbedaan tahun KKN yang dinyatakan oleh Dirtipidum tahun 1983, sementara dikoreksi sendiri oleh Pak Jokowi 1985 awal, dan lainnya, didukung oleh kajian forensik kami
maka kami sangat yakin ya menyatakan dan terakhir ya bahwa seseorang yang lulus tahun 1985 di UGM dengan sarjana lengkap wajib memiliki ijazah sarjana muda. Nah, dari keterangan-keterangan, dari bukti-bukti yang kami dapatkan, ditambah dengan awal kajian kami secara ilmiah yang sudah saya tulis secara bertahap sejak Maret 2025 ini, maka kami sangat yakin yang kami inginkan bukan memenjarakan Pak Jokowi, tetapi meluruskan sejarah bangsa. Makanya yang kami inginkan Pak Jokowi untuk jujur, apakah studi beliau di DO dari UGM, ya di drop out, atau hanya sampai sarjana muda. Itulah yang paling mungkin riwayat pendidikan Pak Jokowi di UGM. Begitu, Mbak. Oke. Menarik nih Pak Bang Rismon. Terkait dengan penyerahan bukti-bukti baru ke Pak Prabowo. Sudah ada komunikasikah dengan istana? Belum, Mbak. Tapi saya sudah punya jalur-jalur yang menurut saya sangat berpotensi. Saya menyerahkan dua buku saya, ya, dua buku saya kepada Pak Prabowo Subianto langsung. Dalam kaitannya sekarang dibentuknya atau dilantiknya minggu depan Komite Reformasi Polri, sehingga itu menjadi catatan ya, atau perhatian bagi Pak Prabowo Subianto bahwa kepolisian kita ya memang memiliki sejarah kelam dalam rekayasa barang bukti dan ini tidak boleh dilanjutkan apalagi dalam hal pembuktian ijazah Joko Widodo ini. Kami ingin sebagai peneliti kembalikan kepolisian ya agar menjadi kepolisian yang transparan dan presisi. Saya menganjurkan selalu ya berulang-ulang agar dibentuk badan forensik independen sehingga output dari forensik atau simpulan forensik mulai dari akuisisi data, analisa data sampai simpulan data forensik itu tidak bisa diintervensi oleh jenderal-jenderal polisi. Hal ini yang selalu sering terjadi. Oleh karena itu saya sarankan ya ketika ingin mereformasi Polri, bentuklah lembaga atau badan forensik independen yang tidak bisa diintervensi dan yang kedua, bentuk lembaga pengawas eksternal yang memiliki kekuasaan super body juga yang bisa memecat kepolisian bukan dengan skenario Kompolnas yang mandul kekuasaan, mandul wewenang yang tidak bisa berbuat apa-apa.